ya mengenai bagaimana peranan ya audit teknologi informasi dalam menunjang pekerjaan akuntan publik ya, terutama dalam pelaksanaan audit keuangan gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang peranan audit teknologi informasi ini dalam audit laporan keuangan ya. Nah, jadi ah, di sini topik bahasan kita meliputi bagaimana penggunaan teknologi yang terkini ya. Artinya audit teknologi informasi itu tidak lepas daripada artificial intelligence ya, tidak lepas daripada RPA, robotik ya, robotic accounting. Kemudian juga tidak terlepas dari yang namanya blockchain ya, artinya rantai rantai nilai gitu ya dalam bisnis ya. Dan peranan auditor di dalam era digital gitu ya, ini juga dimungkinkan berperan besar ya. Dan juga bagaimana memahami standar audit ya yang nomor 315 yang berkaitan dengan resiko teknologi informasi gitu ya. Dan juga pertimbangan dalam memahami teknologi informasi. Dan juga pertimbangan dalam memahami pengendalian umum dan juga pengaruh temuan audit teknologi informasi terhadap audit laporan keuangan dan juga bagaimana respon akuntan publik terhadap risiko yang muncul terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini bahwasanya pemahaman teknologi audit informasi digunakan ya untuk seluruh auditor keuangan ya, kemudian internal auditor dan juga audit teknologi informasi dan juga orang umum ya. Nah, ini penggunanya. Dan dan audit teknologi informasi gitu ya, yang biasa dipakai gitu kan, itu kebanyakan menggunakan data analitik tool ya. Jadi aplikasi perangkat yang menganalisa data. Kalau dia menganalisa data ya bagaimana dengan SPSS? Ya kan bagaimana dengan dengan misalnya Stata, ya kan bagaimana dengan EPUS Pak? Apakah itu masuk data analitik tool? Jawabannya adalah iya ya. Jadi dalam teknologi audit juga kita gunakan data analitik tool. Kemudian kita gunakan juga yang namanya robotic processing ya, robotic processing automation atau RPA. Nah, jadi robot ini berperan besar ya, dan juga artificial intelligence. Dan belum pernah menggunakan semua tool ini dalam satu tahun terakhir ya. Dan juga penggunaan AI ya dalam audit teknologi informasi gitu ya. Ini membantu pekerjaan audit ya menggunakan chat GPT ya, yang ini yang terbaru. Apakah menggunakan Bing Copilot ya atau juga yang lainnya ya. Nah, ini banyak digunakan ya. Dan apa ya peserta diharapkan memahami seluk-beluk dalam audit teknologi informasi dan standar audit yang terkait guna menunjang pekerjaan akuntan publik beserta tim auditnya dalam audit laporan keuangan ya. Nah, jadi ini materinya hanya tidak membahas secara spesifik tata cara teknis ya, tidak membahas itu ya, tapi kita hanya menerangkan umumnya saja ya. Nah, penggunaan emerging teknologi itu makin ketat sekarang ini ya, apa-apa ya menggunakan teknologi informasi gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat evolusinya gitu ya, ini udah mengacu kepada ya mulai dari kertas ya tahu abad 1400, kemudian abad 1550 menggunakan teleskop gitu ya. Kemudian pada tahun 2050 nanti menggunakan uh, kendaraan yang bisa terbang gitu kan. Dan saat ini kita menggunakan era tahun 2000-an menggunakan apa ya yang namanya uh, ini ya menggunakan apa namanya uh, menggunakan perangkat ya yang namanya drone ya. Nah, itulah bagaimana teknologi ini berakselerasi ya, tumbuh ya pertumbuhannya. Ya, kemudian juga dalam standar audit 315 ya, ini menyatakan bahwasanya helikopter dikembangkan oleh
Airbus helikopter gitu ya. Sebelum sebagai ini merupakan versi terbaru ya. Dan standar audit 315 lama diluncurkan pertama kali tahun 1968 ya. Nah, ini menurut standar audit. Kemudian standar audit terbaru menyatakan ya bahwasanya identifikasi dan menilai resiko material misstatement, di mana standar audit ini mengatur tentang identifikasi ya dan menilai resiko material misstatement dalam audit, di mana versi terbarunya diterbitkan oleh IAPI berdasarkan International Standard on Auditing yang direvisi oleh IASB. Berlaku efektif laporan keuangan mencakup periode 15 Desember 2021 startnya ya. Nah, penerapan emerging teknologi dalam bisnis gitu ya, itu kita lihat beritanya ya, bagaimana proses di bank ya digunakan ya. Kemudian juga blockchain digunakan dalam PP28. Kemudian SEC ya mengumumkan proyek kripto ya untuk memindahkan pasar modal Amerika ke blockchain. Kemudian juga bagaimana teknologi telekomunikasi diadopsi oleh AI agenetik untuk kerek produktivitas, dan juga IBM menggunakan 48% perusahaan Indonesia akan meningkatkan investasi AI di tahun 2025 ya. Ya, kemudian penggunaan teknologi otomatisasi dalam perusahaan di back office ya, itu lazim menggunakan yang namanya transaction processing dan settlement, proses invoicing, migrasi data ya, pajak ya, Cortex ya kan. Semuanya udah pakai teknologi, jarang yang menggunakan manual lagi gitu ya. Kemudian juga NAP dan juga financial reporting. Kemudian middle office menggunakan investment and management reporting, juga cash position. Kemudian juga stress testing dan juga collateral analytic. Nah, di proses front office itu lazim orang udah menggunakan di kantor ya, itu robot advisor, chatbot ya. Kemudian juga IML check, kemudian account opening and closing, dan juga updating client account detail, dan juga quantitative analytics. Nah, di sektor keuangan ya, nah ini orang udah banyak menggunakan apa ya, menggunakan coding and software, kemudian juga merangkum dan juga meriset dan juga memonitoring transaksi dan juga melihat dan juga memberikan layanan dan juga memberikan credit risk dan juga memberikan investment research dan juga menyajikan aset dan manajemen portofolio. Kemudian juga dalam proyek Garuda Blockchain Indonesia gitu kan, ini menyajikan ya di proyek Garuda ya sebagian besar rangkaian eksplorasi rupiah digital dalam kegiatan proyek Garuda. Bank Indonesia menyelesaikan POC ya, yang pertama yang ditandai dengan penerbitan laporan POC, dan POC ini merupakan upaya menguji teknologi yang tepat ya, yang memenuhi kebutuhan desain rupiah yang digital ya. Kemudian bagaimana peranan auditor di era digital gitu ya. Nah, ke depan gitu para auditor ya dan juga calon auditor gitu ya, bahwasanya ini akan apa gitu kan, akan berperan di dalam ya, atau juga mengikuti arah yang dipakai oleh uh, mulai dari middle office, front office, atau juga back office tadi gitu ya. Nah, ini makanya harus diketahui juga pengetahuan itu oleh auditor ya. Nah, ini tool-tool yang digunakan di auditor masa lalu, kita gunakan kalkulator, ya kan, komputer PC, atau juga file, ya, kemudian pulpen, atau juga stabilo, gitu kan, itu lalu. Kalau auditor saat ini, itu menggunakan Excel, menggunakan Google, ya, menggunakan Microsoft Word, menggunakan laptop. Nah, ini lazim, ya kan. Nah, kalau di masa era digital, gitu, maka nanti kita akan gunakan drone, ya, gunakan laptop juga, gunakan Excel, gunakan ChatGPT, ya, gunakan Inflow dan juga Tableau. Nah, ini harapannya adik-adik mahasiswa ya mau memahami gitu ya, memahami beberapa tool-tool ini ya. Kalau dalam hal ini nanti kita terus ya menjadi mengembangkannya menjadi
terus ingin meningkatkan kapasitas diri sebagai auditor teknologi informasi ya. Harapannya itu ya, harus kita mampu mengoperasikan drone. Kalau bisa dibeli drone ya. Nah, ini karena gunakannya itu. Nah, karena akan digunakan ya oleh auditor. Bagaimana kita misalnya mengobservasi gedung gitu kan? Ya, drone alatnya. Ya, dan dalam pemahaman standar 315, standar audit 315 berkaitan dengan resiko teknologi informasi gitu ya. Nah, ini ada standarnya, yaitu standar 315 mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material. Di standar audit 330, respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Nah, pada standar audit 315, tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan pada level laporan keuangan dan level asersi sehingga memberikan basis ya untuk merancang dan mengimplementasikan respon terhadap risiko salah saji yang material. Nah, di standar audit 315 gitu ya. Ini ada pembahasan lagi, ada artinya ada yang ditambah, yaitu terminologi pengendalian pemrosesan transaksi ya. Yang dulu kalimatnya menggunakan pengendalian aplikasi gitu ya. Dan juga membahas scalability terkait dengan lingkungan IT ya dan juga strategi resiko terkait dengan cyber security, emerging technology dan juga end user ya. Nah, ini saya juga mau share bahan ya. Nanti saya share bahannya nanti via WA ya. Komtingnya mengabari ke saya ya. Nah, ini definisi penting ya terkait dengan teknologi informasi, di mana pengendalian teknologi informasi mendukung operasi berkelanjutan yang tepat ya dari lingkungan TI mencakup fungsi efektif yang berkelanjutan dari pengendalian pemrosesan informasi dan integritas informasi yaitu kelengkapan, keakuratan, validasi dan sistem informasi entitas ya. Dan pengendalian pemrosesan informasi dan juga resiko ya. Jadi kita bicara TI, maka kita bicara bagaimana pengendaliannya dan bagaimana resikonya ya. Nah, ini. Jadi rancang operasi yang tidak efektif itu adalah resiko. Nah, sehingga resiko ini ya perlu diidentifikasi mulai dari kelengkapannya, keakuratannya dan juga validitas transaksi. Karena rancangan operasi yang tidak efektif itu akan muncul sebagai resiko penggunaan teknologi informasi. Begitu juga lingkungan TI, ya lingkungan TI harus kita pahami. Nah, dalam e-book yang sudah saya bagikan, ya lingkungan TI juga harus dipahami ya. Di situ sudah dijelaskan yang mana lingkungan TI itu. Lingkungan TI ini terdiri dari aplikasinya, infrastrukturnya, dan prosesnya. Jadi kalau aplikasinya itu bicara kita program, bicara kita infrastrukturnya, bisa bicara jaringannya, sistemnya, database-nya, hardware-nya, software-nya, ya. Sedangkan proses TI meliputi perubahan program pada lingkungan TI dan mengelola TI. Nah, untuk tujuan standar audit ini, sistem pengendalian internal terdiri dari 5 komponen ya. Nah, ini yang dikenal dengan lingkungan pengendalian COSO. Ya kan, COSO Internal Control Framework. COSO itu pertama lingkungan pengendalian mengidentifikasi risiko, melihat proses entitas ya. Kemudian juga sistem informasi dan komunikasi ya dan aktivitas pengendalian. Nah, mengapa auditor diharuskan memahami lingkungan pengendalian? Ya, karena lingkungan pengendalian inilah yang memberikan fondasi keseluruhan operasinya, bagaimana proses penilaian resikonya, dan setiap defisiensi dalam operasinya yang berdampak pervasif. Mengapa auditor diharuskan memahami sistem informasi komunikasi gitu ya? Supaya mendukung dan mengidentifikasi auditor dalam memahami risiko ya. Inilah dia. Dan lingkungan yang terkait mulai dari tata kelolanya ya sampai pada struktur organisasinya. Nah, ini harus dipahami oleh auditor. Begitu juga pemantauan sistem pengendalian yang melibatkan auditor itu mempertimbangkan bagaimana proses entitas memantau sistem pengendalian mulai dari memantau pengendalian proses ya dan pengendalian yang kompleks ya mengevaluasi rancangan dan mengevaluasi efektivitas operasional ya. Mengapa auditor perlu memahami lingkungan TI yang relevan? Ya, penggunaan aplikasi TI dapat memunculkan resiko yang datang.
dari penggunaan TI. Ya. Nah, jadi dalam hal ini auditor juga harus memahami penggunaan TI oleh entitas ya. Artinya fokus ya dan mengidentifikasi jumlahnya, sifatnya, ya kan, speknya, ya, yang dalam hal ini yang relevan dengan arus transaksi. Dan juga auditor mengidentifikasi aplikasi dan infrastruktur TI secara bersamaan dengan memahami auditor tentang bagaimana informasi yang berkaitan dengan golongan transaksi. Selain itu, juga memahami komunikasi entitas ya. Jadi sebagai panduan kebijakan dan juga entitas tidak terlalu kompleks ya. Komunikasi dapat melihat kekurangan yang terstruktur. Nah, ini upaya identifikasi risiko yang muncul atas penggunaan TI. Pertama, keputusan auditor, apakah melaksanakan pengujian efektivitas operasi, menilai auditor atas risiko pengendalian, strategi auditor menguji informasi, ya menilai penilaian auditor atas risiko inherent dan rancang prosedur audit lanjutan ya. Nah, kemudian pertimbangan dalam memahami teknologi informasi yaitu melihat konsistensi ya kan, kemudian melihat ketepatan waktu, kemudian memfasilitasi informasi tambahan ya, kemudian meningkatkan kemampuan memantau, kemudian mengurangi pengendalian yang digagalkan dan meningkatkan kemampuan mencapai pemisahan tugas ya. Jadi di sini yang perlu kita kendalikan adalah pengendalian manual dan pengendalian otomatis ya. Nah, ini beberapa hal yang dipertimbangkan oleh auditor dalam memperoleh pemahaman tentang lingkungan TI, yaitu memahami perangkat lunak komersil yang tidak kompleks, memahami perangkat lunak atas aplikasi teknologi informasi yang sifatnya komersil dan juga aplikasi teknologi informasi yang berukuran besar ya atau kompleks ya, misalnya dengan sistem ERP. Jadi hal-hal yang perlu yang dalam hal ini yang berkaitan dengan luas luas otomatisasi dan penggunaannya meliputi hal itu dinilai ya oleh auditor. Oke ya. Ya, kemudian teknologi yang berkembang juga harus dipahami oleh auditor ya. Jadi perkembangan teknologi ini cukup besar dan pesat ya. Bagaimana perkembangan blockchain, robotika ya kan, kecerdasan buatan yang ini menghadirkan peluang meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pelaporan keuangan. Nah, jadi juga ini tidak luput dari pemahaman auditor ya. Kemudian eh, mengidentifikasi aplikasi TI yang dipengaruhi oleh risiko yang muncul atas penggunaannya. Ya, kemudian laporan yang dibuat oleh sistem juga harus dilihat oleh auditor ya sebagai eh, bukti audit dan diuji ya. Baik itu diuji secara substantif maupun juga diuji atas output yang disampaikannya dan menguji efektivitas operasi pengendalian dan penyusunan dan juga pemeliharaan laporan ya. Nah, kemudian juga resiko substantif saja tidak cukup ya. Jadi pemrosesan transaksi ini sangat terotomatisasi dan juga paperless, melibatkan beberapa aplikasi teknologi yang terintegrasi ya. Kemudian juga pengguna akhir ya. Jadi pengguna akhir auditor mempertimbangkan kombinasi pengendalian, pemrosesan informasi dengan mempertimbangkan tujuan dan kompleksitas komputasi ya. Nah, jadi ini materinya saya bagikan saja, nanti tinggal dibaca ya. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa nanti kita lanjutkan ini minggu depan ya, topik ini. Jadi ada 3 materi yang kita baca untuk 4 pertemuan. Baik, ada yang mau didiskusikan, silakan. Izin Pak, sebenarnya bukan ingin bertanya sih Pak, tapi lebih sedikit menghimbau Pak. Kan ada beberapa teman-teman mahasiswa yang belum bisa absen sih Pak, dikarenakan Oh, belum ya. RS-nya belum disetujui Pak. Nah, adalah beberapa beberapa tadi udah ngechat saya gitu kan. Itu untuk yang mahasiswa seperti itu gimana Pak? Apakah Oh. perlakuannya gimana tuh? Karena ada beberapa yang